Selamat malam yang saya hormati Romo Andreas Gunawan MSc, Romo Robertus Beri MSc, Romo James dan tamu undangan, serta teman-teman orang muda Katolik Gereja Bunda Hati Kudus Kemakmuran. Selamat datang dalam acara Malam Tirakatan menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Pada malam hari ini, sebelum memulai acara, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk menyambut HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Marilah kita ikuti ibadat sabda menyambut kemerdekaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Romo Andreas Gunawan MSc dengan lagu pembukaan Indonesia Raya. Umat dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia lahirku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahkan kebebasan bagi kita, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Merdeka! Merdeka. Romo James, Romo Beri, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kemerdekaan adalah anugerah Tuhan. Tapi kemerdekaan juga adalah diperjuangkan. Untuk itu, seperti biasa, malam menjelang hari kemerdekaan, kita mengadakan hari untuk tirakatan. Berdoa sejenak, bersyukur atas anugerah kemerdekaan, bersyukur atas anugerah para pahlawan, dan juga kita mohon berkat untuk hari-hari yang akan datang. Ya, tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi, biasa kita mengundang camat, lurah, dan para pimpinan setempat dan juga umat beragama lain. Tapi karena ini baru saja selesai pandemi, mungkin baik kalau kita secara intern saja mengadakannya. Karena itu, mari kita hening sejenak, bersyukur atas anugerah kemerdekaan, tapi juga bersyukur atas anugerah begitu banyak yang telah merelakan jiwa raganya untuk kemerdekaan yang kita alami sekarang. Kita awali dengan mengheningkan cipta untuk mereka yang telah memberikan jiwa raganya untuk kemerdekaan bangsa dan tanah air kita. Mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Saudara-saudari terkasih, sadarakan segala dosa dan kekurangan kita dalam mengisi kemerdekaan. Mari kita mengawali ibadah sabda tirakatan kita malam hari ini dengan rendahkan diri di hadirat Tuhan dan mohon ampun atas segala kekurangan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon ampun pada saat kami tidak bersikap sebagai anak-anak-Mu yang merdeka dan mengisi kemerdekaan dengan saling menghormati. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menganugerahkan kepada kami kebebasan sejati anak-anak Allah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Engkau membimbing kami bagaimana hidup sebagai orang-orang merdeka dan mengisi kemerdekaan yang kami miliki. Bantulah kami untuk selalu mengisi hari-hari kami sebagai hari yang berguna untuk kesejahteraan dan kemajuan bersama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang pengasih dan penyayang, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil kami dan setiap orang untuk dalam kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami sebagai hasil dari perjuangan untuk membangun dan mendiri sebagai suatu bangsa. Engkau juga telah melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya, perpecahan, bencana alam, dan segala musibah. Kami mohon rahmat dan berkat-Mu untuk semakin melimpah lagi bagi nusa, bangsa, dan tanah air kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ikuti Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, karena Engkau tidak mencari muka. Katakanlah pada kami pendapatmu, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk bayar pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah pada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada malam tibakatan ini kita bersama-sama merenungkan sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan Indonesia pada tahun ini, yaitu kita melaju untuk Indonesia maju. Siapa yang tadi siang mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden kita, Bapak Jokowi, hari ini beliau pakai pakaian apa? Tanimbar. Nah? Tanimbar, ya. Setiap kali ya berganti-ganti daerah. Kenapa beliau pakai pakaian tanimbar? Hah? Kenapa? Karena beliau di akhir pandemi tempat yang dikunjungi pertama adalah Tanimbar. Karena ada proyek apa di sana? Marcella. Dan beliau menjadi presiden kedua yang mengunjungi Tanimbar. Yang pertama ialah Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, beliau berkunjung ke sana. Dan kemudian Bapak Jokowi juga berkunjung ke sana. Dan dia sangat terkesan melihat antusiasme dari rakyat yang menyambutnya. Beliau sangat terkesan bahwa mereka menyatakan sungguh kita walaupun terpisah-pisah adalah satu bangsa. Karena itu katakan setelah kunjungannya biasa dia menentukan. Dulu tahun lalu pakai pakaian apa? Hah? Pagi, waktu pagi. Waktu ini apa? Pidato kenegaraan.
Timor. Ingat? Pakai pakaian Timor waktu itu. Dan baru kemudian Baduy kan ya. Nah, tapi kembali kepada maksud dari kita mengadakan malam tirakatan hari ini. Malam tirakatan ialah malam untuk merenung dan bersama membangun niat yang baru. Kemerdekaan adalah hak dari setiap bangsa. Tapi kemerdekaan juga, Santo Petrus katakan tadi, harus kita isi dengan sungguhnya sebagai orang-orang merdeka. Jangan menjadikan kemerdekaan sebagai topeng dari kejahatan kita. Dan untuk Indonesia Maju, beliau juga telah menyampaikan dalam pidatonya yang dibutuhkan ini, komitmen sebagai satu bangsa, dan terutama peranan dari keluarga, wanita, dan orang muda. Karena orang muda adalah bekal untuk menuju Indonesia Maju nanti. Untuk itu kita dengar sekarang sharing, renungan dari seorang ibu yang akan men-sharingkan panggilan ibu sebagai tiang dan juga sebagai penerus bangsa. Karena ibu-ibu ini yang meneruskan cita-cita kemerdekaan dengan melalui pendidikan bagi anak-anak mereka. Mari silakan Ibu Ketua WKRI. Terima kasih Romo. Selamat malam Romo, Beri dan Romo James. Ini PR dari Romo Agi yang saya coba. Wanita sebagai tiang keluarga dan negara. Seorang ibu dalam rumah tangga menjadi tiang dalam keluarga karena bekerja untuk rumah tangganya. Seorang ibu juga dituntut untuk menjadi manusia yang serba bisa. Di saat anak membutuhkan guru, ibu jadi guru. Di saat anak sakit, ibu menjadi dokter. Di saat ibu pembantu nggak ada, ibu jadi pembantu. Serba bisa kan? Tapi ibu juga seorang pengambil keputusan di saat suami membutuhkannya. Dan di saat mengambil keputusan ini, ibu harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang boleh dibilang yang matang. Jangan sampai keputusan yang diambil untuk keluarga menjadi bumerang bagi ibu sendiri. Contohnya, di dalam mengambil keputusan, seorang ibu harus berpikir jernih dalam setiap persoalan yang ada. Berpikir jernih artinya seorang ibu akan didera berbagai macam persoalan rumah tangga, baik dari suami, anak-anak maupun lingkungan sekitar. Tapi dengan berbagai persoalan itu seorang ibu menjadi kuat di dalam menghadapi percobaan dan pola pikirnya juga akan, oh kalau kayak begini aku harus begini, dan itu berpikir secara jernih. Yang kedua, di dalam mengambil keputusan juga seorang ibu harus mampu mempelajari hal-hal baru. Kayak sekarang dunia teknologi, anak-anak pinter, orang tuanya gaptek. Jadi kita perlu belajar tentang hal yang baru, jangan sampai kita dibohongin sama anak. Yang ketiga, semangat pantang menyerah. Karena hidup itu tidak mudah. Kita harus berjuang untuk mengoptimalisasikan diri sendiri dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, membuat pertimbangan-pertimbangan yang matang di dalam keputusan yang diambil sehingga mendatangkan resiko yang kecil seminimal mungkin. Yang kelima, membahagiakan diri sendiri, yaitu lewat syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena segala yang diberikan Tuhan menjadikan rumah tangga damai, tentram. Itu yang saya rasakan. Mudah-mudahan ibu juga merasakan semuanya. Wanita sebagai tiang negara. Kalau dalam tiang negara itu
bagaimana ibu mendidik anak-anaknya sehingga menjadi anak-anak yang baik, bertanggung jawab, mandiri, sehingga mampu membentuk generasi penerus yang membangun negara menjadi suatu negara yang kuat. Itu Romo. Mudah-mudahan benar ya, Mo. Maka peranan wanita dalam keluarga dan negara cukup penting, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yaitu memberikan sumbangsi dalam membangun keluarga yang utuh, bahagia, serta menciptakan generasi penerus yang cakap, tanggap, serta memberikan sumbangsi dalam membangun negara sesuai dengan visi dan misi sebagai wanita Katolik dalam pengabdiannya terhadap masyarakat dan keluarga, yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama serta menegakkan harkat dan martabat manusia. Dari segi kuantitas, wanita mampu menjalankan perannya sebagai apa saja. Wanita Wonder Woman ya. Sebagai pegawai negeri, tenaga kesehatan, ibu rumah tangga, apapun yang diminta wanita akan bisa dan mampu menjalankannya. Semoga dengan apapun yang Tuhan wujudkan dan berikan dalam kehidupan kita, mampu kita jalankan sehingga kita menjadi manusia yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Ini saya mesti kasih contoh untuk pahlawan wanita, yaitu dari segi wanita Katolik, yaitu Ibu Maria Sulasri yang mendirikan perkumpulan wanita Katolik pada tanggal 26 Juni 1924. Dan sekarang kita menuju kongres yang 100 tahun ini. Terus yang kedua, Maria Matilda Berta Yuli yang berasal dari Tanimbar. Beliau berjasa dalam mendampingi keluarga, mendidik anak-anaknya, dan akhirnya beliau meninggal menjadi pahlawan karena mereka membela tanah air, meninggal bersama ketiga anaknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk Tante Nana untuk renungan dan sharing singkatnya. Sekarang kita akan mendengarkan renungan dan sharing dari orang muda sebagai penerus bangsa yang akan dibawakan oleh Shena. Shalom Romo, Bapak dan Ibu dan teman-teman kaum muda yang terkasih. Pada malam hari ini kita semua bergembira dan berbahagia untuk merayakan hari ulang tahun atau yang biasa kita sebut kemerdekaan Indonesia untuk tahun ini yang ke-78 ya. Kita semua tentunya bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah menuntun perjalanan kita, perjalanan bangsa dan negara kita selama ini. Nah, pada hari yang istimewa ini kami semua, terutama kaum muda sebagai orang muda Katolik, kita ini perlu mengambil refleksi ya, mengambil tindakan, mengambil sikap untuk mengabdikan diri kita demi kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, sebagai kaum muda tentunya penerus bangsa selanjutnya, kita ini perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih yang sudah kita lakukan untuk kemajuan bangsa negara ini? Apa kontribusi yang udah kita berikan buat bangsa dan negara ini? Kita ini sebagai kaum muda ya, terutama perlu menciptakan damai sejahtera, terutama memajukan toleransi antar umat beragama. Jadi kita orang muda Katolik tidak hanya di lingkup kita saja, kita juga harus menciptakan, memajukan toleransi antar umat beragama yang lain, dan juga tentunya menjaga keutuhan bangsa kita. Dan sebagai orang muda nih ya, orang muda negara Indonesia, tentunya kita ingin bangsa kita terus berkembang dan menjadi lebih baik. Semoga dapat dijauhkan dari segala permasalahan, dari segala aspek, baik dalam ekonomi, politik, agama, pertemanan kita sendiri, dan persaudaraan. Nah, makanya kita perlu mendoakan perjalanan bangsa dan negara kita ini agar terciptanya keadilan, perdamaian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Marilah kita semua, terutama kaum muda, bapak dan ibu yang terkasih dalam Kristus, kita mari bersama-sama berdoa terus kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam segala hal yang kita hadapi. Juga berdoa untuk sesama kita, terlebih bagi bangsa kita yang sudah memasuki tahun kemerdekaan yang ke-78. Kiranya Tuhan selalu menyertai negara kami Indonesia agar terus melaju untuk Indonesia yang maju. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih pada wakil dari Wanita Katolik dan juga dari OMK yang telah coba menguraikan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Bapak Romo yang sangat membanggakan dari kemerdekaan Indonesia, terutama ya mohon maaf bukan menyombongkan diri, saya yang sudah bekerja selama 15 tahun di Kepulauan Fiji dan juga ke Tonga dan Samoa, di sana selalu dipuji Indonesia karena kemerdekaannya bukan hadiah dari kolonial, tapi kemerdekaan yang direbut dengan perang kemerdekaan. Dan pada waktu Belanda kemudian karena melihat Jepang kalah, mau merebut kembali tanah air kita karena merasa masih miliknya, disetujui semangat semakin tinggi. Dan yang menarik, Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, semua bisa bersatu untuk merebut kemerdekaan. Dan juga, Romo Berry pernah ke Vietnam, atau saya juga ke Vietnam. Orang Vietnam katakan, kita bangga jadi bangsa yang merebut kemerdekaan. Karena dicatat dalam sejarah, hanya yang 3 bangsa yang merebut kemerdekaan dari penjajah, dan waktu mau dikuasai kembali, mereka menyerang mereka untuk bebas dan merdeka, yaitu Indonesia, lalu Vietnam, dan Aljazair. 3 negara yang memang merebut kemerdekaan. Nah, sekarang masalahnya bukan hanya kita memperoleh kemerdekaan, tapi bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Dan ini telah nyata lewat pada waktu terjadi Kongres Umat Katolik seluruh Indonesia. Dan tadi sudah dikatakan dengan Perhimpunan Perempuan Katolik Indonesia yang kemudian menjadi Wanita Katolik Republik Indonesia. Mereka sadar bahwa umat Katolik itu adalah bagian dari bangsa. Umat Katolik itu bagian dari perjuangan orang-orang yang sebangsa. Dan yang paling mengesankan juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Beberapa teman saya sudah men-sharingkannya. Di Australia juga populer, yaitu film apa? Sugio. Ingat film Sugio? Tentang Monsinyur Sugio Pranoto, di mana beliau pada saat itu bisa saja katakan umat Katolik, kita bantu Belanda, tidak usah hijrah ke Yogyakarta. Tapi beliau dengan tegas, kita ada bagian dari bangsa ini. Kita tinggalkan Semarang sebagai gereja yang berjuang. Dan di film itu menarik sekali, bagaimana dalam gereja ada tarik-tarikannya. Karena udah biasa enak, hidup enak sebagai bagian dari pemerintah kolonial ini dengan banyak fasilitas. Dan sekarang harus mulai sendiri, mendiri menjadi gereja yang mandiri. Dan Monsinyur mengajak hijrah ke Yogyakarta, yaitu di gereja Baciro. Dan di sana kita lihat dalam film ini pemimpin gereja dan juga beberapa romo Belanda waktu itu dan para suster Belanda juga ikut berjuang bersama-sama karena mau solider dengan umatnya, seperti gembala yang solider dengan domba-dombanya. Dan di sini menarik ialah justru dalam mengisi kemerdekaan ini yang lebih penting. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan, hormatilah semua orang, terutama mereka yang mengisi kemerdekaan dan bukan menyelubungi kejahatannya.
Jadi kemerdekaan yang sungguh-sungguh itu yang penting. Dan tadi sesuai dengan apa yang kita sadari, sekarang pemerintah Indonesia mengajak untuk membangun SDM, karena inilah modal kita. Dan juga mungkin tidak ada kesempatan lain kalau tidak dipakai untuk menuju Indonesia maju. Nah, di sana dikatakan modal besar bagi bangsa kita ialah SDM ini. Dan wanita dan orang muda itu modal besar bagi bangsa kita. Dan bagaimana kita mengisinya dengan semangat yang Yesus berikan tadi. Berikanlah pada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikan pada Allah apa yang harus kita berikan pada Allah. Ini seperti dua sisi dari satu koin. Kita hanya menjadi orang yang sungguh-sungguh kalau kita sungguh-sungguh mau melaksanakan kedua panggilan ini. Dan juga kembali menggali sejarah, Vatikan juga merupakan salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah siapa sebelumnya? Mesir dan kemudian Vatikan sebagai negara-negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi ini diingatkan bagi kita umat Katolik Indonesia, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kita mengisi sejarah kemerdekaan dan juga mengisi sesudah kemerdekaan dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kontribusi yang kita berikan. Jadi jangan merasa minder karena kita sedikit. Kita bersama-sama. Nah, di sini juga tadi katakan Yesus mengajak kita untuk melaksanakan ini dalam hidup. Nah, sekarang tanggung jawab kita ialah bagaimana mengisi kemerdekaan yang kita punya ini. Dan tadi juga dikatakan dalam bacaan pertama supaya kita menghargai para pemimpin kita. Kalau protes gampang ya, tapi kita bagaimana menghargai mereka yang kita pilih. Tahun depan tahun politik, bagaimana kita memilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin kita di masa 5 tahun mendatang. Di sini kita diajak untuk tadi dikatakan menghormati para raja dan pemegang kekuasaan dan juga para wali yang ditetapkannya untuk menghukum dan memberikan anugerah. Mereka itu siapa? Yang kita pilih. Karena itu mari kita memilihnya dengan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara terkasih, bermacam ragam perayaan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tiap hari, kita lihat di TV ya, di darat, di laut, di udara, di gunung, di kota, di segala pelosok semua dengan sukacita merayakan kemerdekaan. Ini satu hal yang menarik, karena waktu saya bertugas di Pasifik 15 tahun yang lalu, sekarang 25 tahun yang lalu ya, tapi 15 tahun di sana kemerdekaan tidak ada gregetnya ya. Kenapa? Karena mereka dianugerahi oleh kolonialnya, oleh bosnya sebagai bangsa merdeka. Mari kita berjuang untuk itu. Tapi diingatkan jangan cuma mengenang masa lalu dan bangga kita bisa merdeka. Tapi bagaimana yang lebih penting ialah mengisi kemerdekaan itu. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama-sama bersyukur karena bangsa kita telah menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan juga semoga akan semakin maju. Dan kita bersama dikatakan dengan tema kemerdekaan tahun ini, mari kita melaju untuk maju, Indonesia maju. Ya, memang masih ada masalah, tapi jangan menjadikan kita patah semangat atau kemudian juga kita tidak lagi mensyukuri kemerdekaan ini. Sekarang kita lanjutkan dengan kita hening sejenak. Kita panjatkan semua doa kita ke hadiratnya bersama dengan asap yang membubung. Doa-doa kita panjatkan hadirat Allah.
Marilah kita bersatu dalam doa umat malam kirapatan. Bapa yang Maha Baik, pada malam yang penuh dengan rasa haru dan kebanggaan ini, kami mengangkat hati dan suara kami untuk bersama-sama memanjatkan doa syukur. Kami berdoa agar Engkau senantiasa melindungi dan memberkati Indonesia, negara yang kaya akan budaya, alam, dan keragaman. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami untuk selalu menjunjung tinggi keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk para pahlawan bangsa Indonesia yang dengan pengorbanan dan perjuangan mereka telah membawa Indonesia meraih kemerdekaan. Semoga Engkau mengaruniakan rahmat dan penghargaan bagi jiwa-jiwa mereka yang telah berjuang keras demi kebebasan dan martabat bangsa. Tuhan yang Maha Penyayang, berikanlah kepada kami semangat kebersamaan dan gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kebencian, dan kekerasan. Berikanlah kepada kami tekad untuk memajukan pendidikan, ekonomi, sosial, serta kemajuan bagi semua lapisan masyarakat. Kami juga berdoa bagi mereka yang kurang beruntung dan menderita dalam negeri ini. Berikanlah kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari kemerdekaan ini. Di malam yang penuh arti ini, kami berdoa bagi seluruh bangsa Indonesia agar kami senantiasa merayakan kemerdekaan dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Semoga kasih-Mu mengalir dalam setiap tindakan dan pikiran kami demi kemajuan dan kebahagiaan Indonesia. Kami menyampaikan doa ini dengan tulus dan penuh harap kepada-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Romo, Bapak dan Ibu sekalian, dengan acara ini kami meminta dan kami mengajak untuk melakukan doa untuk kemerdekaan kita secara pribadi, dan nanti setelah itu kita akan maju untuk menyalakan lilin dan menaruh di tempat yang sudah disediakan. Amin.
Bapak dan Ibu, marilah kita doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena berkat penyertaan-Mu kami dapat menjalani acara malam tirakatan ini dengan lancar. Semoga apa yang kami doakan dapat kami renangkan, dapat membuat diri kami, masyarakat dan bangsa Indonesia menjadi lebih baik ke depannya dan menjadi lebih maju ke depannya. Ya Bapak, sekarang kami akan mengikuti menjalani kegiatan aktivitas kami masing-masing. Semoga berkat-Mu selalu menyertai segala aktivitas kami dan menyertai kami dalam perjalanan pulang, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kami berdoa sekarang selalu dan segala waktu. Amin. Bunda Hati Kudus, doa Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mohon berkat Allah agar kita di tengah syukur kita atas anugerah kemerdekaan, kita juga diberi semangat baru untuk dengan setia mengisi kemerdekaan sebagai orang-orang yang sungguh merdeka di dalam Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa membimbing dan menyertai para pemimpin kami, memberkati tanah air kami dan segala rencana di tahun-tahun yang akan datang menuju Indonesia yang semakin maju. Dan kiranya berkat-Mu menyertai kami malam ini untuk mengisi hari yang akan datang dengan rahmat dan kasih-Mu yang kami wartakan dalam hidup. Bapa dan Putera dan Roh